Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gus Amir, kita jumpa lagi dengan kali ini kita punya satu bahasan yang agak sedikit rumit ya Gus ya. Mungkin bagi kita yang masih belum tahu maknanya, mungkin ini masih agak sedikit rumit untuk kita lakukan. Nah, apa itu jihad? Al-jihadu fi sabilillah. Ya, al-jihadu fi sabilillah. Nah, tapi gimana sih caranya kita bisa berjihad? Di Indonesia ini kan tidak ada perang seperti zaman dulu. Kita di zaman Rasulullah ada perang Badar dan semacamnya. Atau mungkin di negara sahabat kita, saudara muslim kita yang ada di Timur Tengah sana, sering kali terjadi perang-perang itu ya Gus ya. Ya. Tapi kalau kita saat ini dengan kondisi Indonesia yang relatif aman dari perang, gimana sih Gus kita biar bisa berjihad juga gitu loh Gus? Oke, Jadi, terima makna kasih. jihad itu sebenarnya apa? Iya. Jadi kalau kita ingin berjihad itu kita tidak usah berhayal, tidak usah bermimpi seandainya saya hidup pada masa Rasulullah maka saya akan berperang bersama Rasulullah menegakkan Islam. Tidak usah berhayal seperti itu. Pada masa era sekarang pun juga kita bisa berjihad. Saya maknai jihad itu begini. Langsung ke contohnya saja, biar mudah dan cepat dipaham. Kalau kita sebagai seorang suami, maka jihadnya bagaimana? Jihad kita seorang suami adalah menafkahi istri-istri kita. Dengan tentunya menafkahi istrinya dengan harta yang halal. Itu adalah jihad bagi seorang suami. Sedangkan jihad bagi seorang istri, dia itu adalah melayani suaminya dengan yang baik, pelayanan yang paling baik. Kalau kita adalah seorang pelajar, kalau kita seorang siswa, kalau kita seorang santri, lantas apa jihad kita? Jihad kita tentunya ya dengan belajar yang tekun, belajar ilmu agama yang rajin. Jangan pernah merasa malas, jangan pernah merasa kendor semangatnya. Kita harus belajar, itu adalah jihadnya. Kalau kita seorang kiai seumpamanya, jihadnya dengan apa? Maka kita harus berjihad. Kalau kita seorang kiai atau seorang guru, maka iya, kita harus dengan mengajari mereka, memberi contoh akhlakul karimah, dengan bangun malam mendoakan mereka, memintakan kepada Allah agar anak-anak didik kita menjadi santri yang soleh dan solihah. Itu adalah jihadnya bagi seorang guru atau seorang kiai. Lantas, bagaimana bagi seorang polisi sebagai kekuatan negara di situ? Maka dengan mengamankan lingkungannya, dengan mengamankan kondisi, dengan mengamankan negaranya, maka itu adalah jihadnya, pengabdian yang penuh kepada negara. Dalam artian bukan karena ingin digaji karena gajinya banyak, kemudian dia menjadi polisi, bukan itu tujuannya. Jadi bukan dengan mengharapkan uang. Ya, kalau kita seorang pemerintah, kita seorang pejabat pemerintah, kita sebagai DPR seumpamanya gubernur atau sejenisnya, dengan kita tidak berkorupsi, tidak melakukan korupsi dan yang hal-hal yang merugikan rakyat, itu adalah jihadnya. Jadi kita jangan hanya memaknai jihad dengan berperang memegang tombak, berperang memegang busur, berperang memegang pedang. Iya, bukan cuma itu. Itu adalah jihad dalam arti sempit. Kita harus berpikir dengan wawasan yang lebih luas. Mungkin itu. Ya Gus, berarti jihad itu adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, sesuai dengan porsinya kita. Kita sebagai apa? Iya, kita sebagai apa? Itulah jihadnya. Ya, baik sahabat Gus Amir,
Itu yang bisa kita sajikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.